Halo, selamat pagi. Aku kali ini mau share tentang cara menguras mesin cuci atau deep cleaning. Nah, mungkin kita kebanyakan orang kalau habis nyuci itu cuma dilap-lap aja ya, baik yang luarnya ataupun bagian dalamnya, cuma dilap-lap. Nah, menurut aku atau menurut kalian, segini pasti kelihatannya bersih ya, nggak kucel-kucel banget gitu. Tuh, bersih kan, nggak ada kerak-kerak gimana, cuma ada rambut-rambut itu kayaknya dari pakai yang tadi dicuci. Terus ini apa, coklat-coklat kayak gitu. Terus air di sini itu dia kotor, jadi nggak bisa dipakai buat masak atau buat diminum gitu. Jadi aku kalau nguras kamar mandi itu harus tiap hari, karena kalau misalkan sampai seminggu, minimal kan seminggu sekali, itu pasti langsung hitam banget. Terus kalau misalkan aku masak air di panci kayak gitu, dia pasti bakal nempel ke si pancinya, ada kerak tebal banget. Nah ini dulu di pojok situ ada kerak tebal banget. Terus aku coba deep cleaning. Nah seharusnya deep cleaning itu sekitar, kalau misalkan belum pernah sama sekali deep cleaning, itu sebulan sekali. Nah kesananya itu bisa 3 bulan sekali kayak gitu. Terus ini, nah karena air di sini tuh kotor banget, jadi aku juga harus ekstra banget ngebersihin ini nih. Sampai bolong karena aku saking kencangnya ngikatinnya. Ini susah dihilangnya, udah aku pakai backlink pakai apa juga tetap nggak bisa, karena ini kan faktor dari air ya. Terus aku tuh jarang banget apa namanya, kalau nyuci itu si selang itu jarang banget aku masukin ke filterannya, karena itu lama banget. Aku kan orangnya nggak sabaran kalau nyuci di mesin cuci, jadi aku langsung dari keran selang, cepet kan. Kalau harus ke filter dulu dia lama banget, ngalirnya kecil juga. Meskipun sebenarnya bagus ya kan, ke filter bersih jadi airnya, cuman ya udahlah, aku orangnya langsung aja. Nah balik lagi, aku mau ngasih tahu caranya gimana nguras nguras mesin cuci biar si kerak-keraknya itu keangkat. Meskipun ini kelihatannya bersih banget, nggak ada kerak-kerak yang nempel, tapi kalau abis di deep cleaning itu kalian akan lihat sendiri deh gimana hasilnya. Caranya, isi mesin cucinya seperti biasa pakai air kayak mau nyuci gitu. Nah cukup 3/4 aja, 3/4 mesin cuci, tapi harus pakai air hangat. Berhubung aku itu nggak punya water heater, jadi aku lagi masak airnya dulu biar airnya itu hangat. Itu apa, oh ternyata ini lilin, aku nggak kelihatan. Jadi lilin punya anak, kenapa bisa ada di sini. Ini udah aku tambahin air panas, pengen lihat nanti sampai 3/4. Kalau misalkan airnya masih dingin, paling aku tambahin lagi air panasnya. Kalau misalkan udah cukup, ya udah cukup sekali aja aku masak satu panci besar itu. Nah ini airnya udah terisi penuh 3/4 anget. Tadi aku tambahin satu panci besar lagi air panas, karena tadi satu panci kurang sih, jadi aku tambahin lagi. Nah caranya, aku pakai bahan buat nguras mesin cucinya. Ini isi 500 gram, 500 gram masukin. Diaduk dulu, aku biasanya diputer, jangan lama-lama sih, cuma buat ngelarutin aja. Puter aja kayak cuci seperti biasa. Kekurangannya mesin cuci 2 tabung ini, dia itu cuma ngebersihin buat bagian yang washernya aja. Bagian pengeringnya aku agak susah ngebersihinnya, karena dia itu kan mau diisi air sepenuh apapun pasti bolong kan. Paling aku itu diakalin ngebersihinnya tuh pakai citron. Nanti ada di next sharing lagi, next video gimana cara ngebersihin pengering pakai citron. Aku mau nge-share dulu buat nguras bagian washernya dulu. Nah tunggu aja sampai benar-benar larut. Aku tadi 5 menit juga kayak enggak, cuma buat ngelarutin aja. Ini udah berhenti proses pelarutannya, bisa dilihat kan. Baru proses pelarutan aja itu kerak-keraknya udah keangkat. Gimana nanti kalau misalkan proses selanjutnya ya. Nah
Kalau habis selesai dilarutin, kita tunggu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Aku pilihnya 1,5 jam aja sih, kayaknya udah cukup. Kita bisa lihat hasil maksimalnya nanti setelah 1,5 jam itu. Ini juga udah kelihatan banget kan, lihat kerak-keraknya itu banyak banget tuh. Oke, kita tunggu dulu, nanti kita bisa lihat hasil selanjutnya. Nah, jadi ini udah didiemin sekitar 1,5 jam. Ini kayaknya keraknya itu nempel di dasar mesin cuci. Nah, proses selanjutnya putar mesin cuci 24 menit deh. Kita lihat tuh, lihat kan keraknya kelihatan. Wow, amazing. Kelihatan enggak? Proses tinggal proses pembersihnya, jadi diputar aja kayak biasa, kayak kita biasa mencuci. Aku ambil waktu 24 menit, kayaknya cukup. Lihat kan, kelihatan tuh banyak banget keraknya keangkat. Kita tunggu sampai mesinnya berhenti otomatis. Nah, seperti apa jadinya? Nah, dari sini udah kelihatan kan gimana hasil dari proses pengurasan mesin cuci ini. Oke, ini udah selesai. Udah aku putar kayak mau nyuci tadi selama 24 menitan ya. Nggak kelihatan hasilnya karena ini kayaknya keraknya itu di paling dasar ya. Kita langsung buang aja dulu airnya. Nah, kita tunggu sampai airnya benar-benar habis, pasti kita kelihatan. Oh iya, ini bisa kelihatan dari hasil selangnya ya. Mari kita lihat. Kalau kamu tada air bekas cucian yang tadi itu banyak banget kerak pada keluar. Coba tuh lihat, kelihatan kan? Oh, banyak banget. Gimana kalau di dalam ini? Nah, lihat, udah kelihatan kan hasilnya? Tuh. Ini aku udah deep cleansing beberapa bulan kemarin. Coba gimana kalau yang belum pernah deep cleansing kayak gini? Oh, tadi bisa lihat kan di video pertama itu mesin cucinya bersih banget. Udah masuk proses deep cleansing, ini sisa-sisanya ya. Belum lagi tadi ikut air yang keluar. Wow, tebal apa itu ya? Oh my god, jijik banget aku lihatnya guys. Ini udah kecil-kecil banget. Waktu pertama banget aku deep cleansing itu keraknya itu tebal-tebal banget, jadi agak susah ngebersihinnya juga. Nah, kalau habis proses kayak gini, aku proses kayak nyuci lagi seperti biasa, tinggal diisi sama air, tinggal masuk ke proses pembersihannya aja sih. Jadi pastiin aja udah bener-bener gak ada kerak-kerak yang tertinggal. Nah, biasanya kalau aku itu dicuci lagi seperti biasa, diputer lagi mesinnya, karena pasti di dalam itu masih kotor banget kan. Gak lama tuh, paling cuma 5 menit aja. Aja tuh. Aku gak yakin ini udah bener-bener bersih, meskipun kelihatan bersih. Makanya aku mencoba untuk diputar lagi mesinnya sekali lagi. Oke, kita tunggu sampai airnya gak terlalu banyak lah, karena kan cuma buat bersihin aja. Paling segini juga udah cukup. Oke, kita tunggu sampai airnya penuh lagi. Ini udah cukup ya, air segini kayak ini kan cuma buat ngebersihin aja. Oke, kita putar lagi. Aku sekitar 5 menitan aja, cukup. Keraknya keluar lagi, karena ini emang kan buat ngebuang sisa keraknya ya. Jadi emang harus berkali-kali gitu biar benar-benar bersih. Oke, kita tunggu sampai mesinnya mati. Nah, jadi ini
hasil setelah dibersihkan. Ternyata masih banyak banget kerak-kerak yang tersisa ya, makanya ini harus berkali-kali. Oke, kita buang dulu airnya. Pastikan kerak-keraknya benar-benar bersih ya. Emang sih harus sabar banget, harus berkali-kali juga membersihnya. Karena masih banyak kotoran atau kerak-kerak yang ikut keluar sama airnya, itu artinya masih banyak banget kerak di dalamnya ya yang masih kotor. Nah, kita tunggu dulu sampai airnya habis. Berhubung keraknya itu lebih kecil dibandingkan dengan deep cleaning aku yang pertama, keraknya itu gede-gede banget, jadi ini lebih gampang buat aku bersihin. Kalau yang pertama kali aku deep clean itu agak susah buat ngebuang sisa-sisa keraknya meskipun udah aku bersihin berkali-kali. Jadi aku pakai tisu sama alat buat ngambilin kerak-kerak yang masih nempel di sini, karena dia nggak bisa masuk ke lubang-lubangnya itu. Kalau yang sekarang itu kan lebih kecil keraknya, mungkin karena udah pernah aku deep clean sebelumnya ya, tinggal sisa-sisanya aja, makanya harus rutin. Kalau baru pertama kali misalkan itu sebulan sekali, kalau misalkan udah sering ya minimal tuh 3 bulan sekali bisa deep cleaning lagi kayak gini. Nah, buat kamu yang bertanya-tanya gimana beli apa tadi bubuk pembersihnya, bisa ya di Shopee aku, atau juga bisa menghubungi WA aku, linknya ada di deskripsi. Ini aku bersihin aja sih setelahnya, tinggal dilap-lap aja. Cuman aku rasa udah bersih. Oh, di sini ternyata tuh, lihat kan ini sisa-sisa keraknya. Untuk nempel-nempel ini bagusnya dibuka. Cuma tadi aku pengen sekalian ngebersihin jaringnya, karena aku udah nyerah gimana cara ngebersihinnya. Kayaknya aku bakal beli lagi ini kalau emang ada yang jual. Ini udah parah banget, ini udah aku bersihin pakai pemutih, pakai apa, ternyata nggak bisa bersih-bersih. Udah bersih kan, keraknya juga udah bersih, udah nggak ada yang keluar lagi dari apa namanya pipanya, dari selang mesin cucinya. Karena dibersihin pakai air yang mengalir sampai benar-benar bersih banget, nggak ada kerak yang mengalir. Kalian bisa bayangin, misalkan mesin kalian yang usia udah bertahun-tahun nggak pernah dikuras atau dibersihin kayak gini, bakal seperti apa? Kotor banget kan, nggak kebayang bakteri-bakterinya, jamur-jamurnya. Ini aku mesin cuci itu baru usianya 2 tahunan loh. 2 tahunan kayaknya ya. Iya, baru 2 tahunan atau 3 tahun. Oh, 3 tahunan. 3 tahun, dan aku baru di cleaning waktu itu 2 tahunan. Itu masya Allah tebel banget keraknya, gimana kalau udah bertahun-tahun ya. Tuh kan, jadi bersih aja sampai nggak ada kerak yang keluar dari selangnya. Kalau udah cukup bersih, kalian tinggal bisa dilap-lap aja pakai krim atau pakai alat yang bersih. Oke, sekian sharing aku kali ini tentang cara menguras atau membersihkan mesin cuci. Semoga bermanfaat, bisa kalian coba di rumah ya. Terima kasih. Keraknya